Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Di sini kami akan menjelaskan tugas hukum Islam, yaitu materi tentang Basarnas. Nah teman-teman, kami ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa video ini adalah video pembelajaran hukum Islam, yang mana jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan dan diperbaiki. Selamat menonton. Nah teman-teman, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa poin dari Basarnas. Yang pertama yaitu ada definisi dari Basarnas, yang kedua dasar hukum Basarnas, yang ketiga yaitu contoh produk dari Basarnas, yang keempat contoh kasus, dan yang kelima analisis dari kelompok kami. Nah teman-teman, nama saya Fairan Halatu dengan NPM 2451240. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi dari Basarnas. Kita perlu tahu dulu apa itu Basarnas, kapan didirikannya, dan apa tugas dari Basarnas itu. Nah jadi Basarnas ini singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional yang didirikan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 Masehi. Nah teman-teman, awal mulanya berdiri Basarnas namanya bukan Basarnas tetapi BAMUI, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, akhirnya tahun 2003 BAMUI diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Basarnas MUI berdasarkan SK MUI nomor 9/MUI/12/2003 tanggal 24 Desember 2003. Nah, jadi teman-teman, apa itu Basarnas? Jadi Basarnas adalah lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah. Nah, tugas utama dari Basarnas yaitu menyelesaikan sengketa muamalah di bidang perdagangan, keuangan, dan jasa secara cepat dan adil dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah teman-teman, selain itu Basarnas juga memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan pihak-pihak tanpa sengketa terkait perjanjian atau akad. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat atau definisi dari Basarnas itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisia dengan NPM 2451243. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih dasar hukum dalam Basarnas. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 itu terdapat tentang dasar hukum bagi keberadaan lembaga arbitrase, yaitu Basarnas, dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Itu pada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang mengatur penyelesaian sengketa di perbankan syariah, termasuk melalui arbitrase. Lalu ada pada nomor 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, yaitu pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga bisa memberikan dasar hukum bagi Basarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Yang keempat adalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana Majelis Ulama Indonesia tahun 2006 perihal hubungan perdata. Nah, SKMUI ini Dewan Pemimpinan MUI yang tanggal 30 Syawal pada 1424 Masehi tentang Badan Arbitrase Nasional. Yang kelima, ada pada dasar pembelakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan pada teks hukum yang ada dalam Al-Quran. Antara lain terdapat surat An-Nisa yang ayat nomor 35 yang bisa diterjemahkan sebagai berikut. Dan jika kamu khawatir ada perseteruan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Pengenal. Dan itulah dasar hukum yang bisa kita dapat dari Basarnas. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh produk dari Basarnas,
yaitu yang pertama arbitrase syariah, layanan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah. Proses ini melibatkan arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya itu, jika seorang nasabah bank syariah merasa dirugikan karena bank tidak memenuhi perjanjian pembiayaan, mereka bisa mengajukan sengketa ke Basarnas untuk mendapatkan penyelesaian. Yang kedua itu ada mediasi syariah. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berpengalaman dalam hukum syariah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus proses arbitrase. Yang ketiga yaitu ada konsultasi hukum syariah. Layanan konsultasi yang ditujukan untuk individu atau perubahan yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai hukum syariah, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak, transaksi bisnis, atau kepatuhan syariah. Yang keempat itu adalah pelatihan dan edukasi. Basarnas juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum syariah dan arbitrase bagi para profesional dan masyarakat umum. Contohnya itu, mereka bisa mengadakan seminar untuk pengusaha mengenai cara menyusun kontrak yang sesuai dengan hukum syariah. Terus yang kelima itu ada namanya penyusunan perjanjian. Basarnas membantu dalam menyusun dokumen atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak ada masalah di kemudian hari. Contohnya itu, sebuah startup ingin membuat perjanjian kerjasama dengan investor dan mereka meminta bantuan Basarnas untuk memastikan semua klausul sesuai syariah. Sekian, terima kasih. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan contoh kasus Basarnas. Jadi permasalahan sengketa antara nasabah bank swasta syariah bernama Wijayanto Wijaya umur 50 tahun di mana kasusnya ini terkait kredit lahan macet. Pada tahun 2014 silam, Wijayanto membeli lahan dan bangunan berjumlah sekitar 20 miliar dan 7 miliar. Dari dana pribadi kemudian masih tersisa dan Wijayanto melakukan cicil dalam perbayaran sejumlah 136 juta per bulan dan dana yang telah terbayar sebesar 1,3 miliar. Pada akhirnya Bapak ini tidak mampu membayar secara normal seperti biasanya sehingga mengalami pembayaran macet dan bahkan mulai tidak terbayar dalam kurun waktu hingga pada akhirnya pihak bank melakukan keputusan untuk gugat di Pengadilan Negeri Kota Sempat secara verstek. Pada gugat ini dimenangkan oleh pihak bank swasta syariah dan tanah tadi menjadi hak milik sehingga dijual tanah ini ke pihak lain. Walaupun sudah menerima keputusan, Pak Wijayanto masih saja belum terima sehingga mulai kuasa hukumnya diminta untuk cabut putusan bank syariah tersebut, namun ternyata ditolak karena alasan kewenangan. Padahal kuasa hukum sudah menamparkan dasar hukumnya. Kedua belah pihak menjalani proses mediasi mengenai kesempatan yang hendak diambil sebelum akhirnya mulai persandingan meskipun tidak semua diterima dan beberapa opsi ditolak oleh pihak bank syariah. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kelompok yang sudah kami siapkan dalam presentasi kami sebelumnya, yaitu tentang analisis mengenai Basarnas. Nah, Basarnas ini memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain itu mengacu pada hukum Islam juga tertuju pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sifat dari Basarnas yaitu bersifat umum. Karena Basarnas memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Sekian dari analisis kelompok kami. Terima kasih. Nah teman-teman, berikut ada sebuah contoh video cara penyelesaian sengketa oleh Basarnas melalui proses mediasi. Selamat menyaksikan.
Regipa adalah seorang nasabah lembaga keuangan syariah yang berinvestasi melalui akad mudharabah. Ia telah menabung selama 2 tahun lamanya, berharap memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian. Namun, ketika mengajukan penarikan dana sebagaimana diatur dalam akad, LKS atau lembaga keuangan syariah justru menolak dengan alasan adanya masalah teknis internal mereka dan juga kondisi pasar pada saat itu. Oleh sebabnya, Regipa meminta sahabatnya Rangga untuk memberikan solusi yang terbaik dalam masalah tersebut. Saya sudah lama bersabar dengan hal ini. Kan sudah saudara tahu bahwasanya saya ini sudah lama nih menabung di lembaga keuangan syariah ini. Udah 2 tahun loh saya menabung di lembaga keuangan syariah ini. Tapi dalih mereka itu dengan untuk pengembalian dana saya itu, mereka menolak untuk pengembalian dana saya. Kan tujuan saya menabung di sana itu untuk agar kehidupan saya ke depannya itu menjadi lebih baik. Tapi mereka menolak untuk pengembalian dana saya. Dan saya merasa itu tuh salah satu ketidakadilan bagi saya. Regipa, saya paham, pasti kamu sangat kecewa. Tapi kita harus hati-hati. Dan jika terus berlalu seperti ini, baiknya kita mencoba melakukan jalur hukum yang lebih jelas saja. Seperti Basarnas, mereka pasti bisa membantu kamu dalam menghadapi masalah sengketa ini. Tapi saya tidak ingin melewati yang namanya jalur pengadilan ataupun lembaga hukum yang panjang itu, karena saya yakin saya mau di sini penyelesaiannya itu cepat dan adil. Karena saya yakin bahwasanya lembaga keuangan syariah ini bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan cara yang adil. Karena di sini masalahnya bukan hanya di bagian sistem yang bermasalah, karena di sini dana saya yang tidak ingin dicairkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, kalau gitu coba kamu melakukan penyelesaian sengketa ini menggunakan kesalahan saja melalui jalur litigasi, pasti lebih cepat, dan mereka juga menggunakan musyawarah. Jadi mereka berfokus pada penyelesaian sengketa syariah. Menurut saya ini adalah solusi yang terbaik. Itu adalah solusi terbaik yang saudara Rangga berikan untuk saya untuk penyelesaian sengketa saya ini. Saya akan menghubungi pengacara saya untuk penyelesaian sengketa ini, dan saya akan melihat langkah-langkah yang akan diambil untuk kedepannya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rangga untuk solusinya untuk melalui jalur Basarnas ini. Regipa duduk bersama Lien, pengacaranya, di meja yang penuh dengan dokumen. Lien membaca kontrak dan memberi penjelasan kepada Regipa. Baik, Regipa, dari dokumen yang saya periksa ini, memang ternyata lembaga keuangan syariah ini tidak memenuhi apa yang maksud dari akad mudharabah yang kalian lakukan, sehingga lembaga keuangan syariah itu patut untuk kita rebut dengan melalui jalur Basarnas. Betul ya. Di sini saya merasa hak saya telah dilanggar oleh lembaga tersebut. Di sini saya ingin meminta saran kepada saudara Lien, apa sih langkah yang akan kita lakukan untuk selanjutnya? Dari pertama, kita bisa mengajukan dulu secara formal di Basarnas tentang gugatan kita ini. Setelahnya, nanti biasanya Basarnas itu akan mengadakan mediasi, sehingga kita dapat hadir dalam mediasi tersebut, sehingga saudari akan mendapatkan keadilan dalam hal tersebut. Terima kasih Lien. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan di sini, dan untuk bantuan dari saudara Lien, saya sangat berharap atas bantuannya, dan kita akan melanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih saudara. Di dalam ruang mediasi Basarnas, Regipa, Lien, Nabilah, dan Wawan, mediator Basarnas, duduk di meja pertemuan. Semua tampak siap untuk memulai sesi mediasi. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Kita di sini untuk mencari solusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga keduanya dapat mendapatkan keadilan. Kita mulai dengan mendengarkan gugat Regipa. Silakan Regipa. Terima kasih untuk Pak Wawan. Di sini saya akan menjelaskan keluhan saya. Saya melakukan investasi di lembaga keuangan syariah ini dengan harapan agar saya dapat mendapat pengembalian dana yang sesuai dengan prinsip mudharabah. Namun, ketika saya ingin hendak menarik dana saya, mereka menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa ada masalah sistem dan saya tidak mengetahui masalah itu apa, dan saya disuruh untuk menunggu. Saya merasa diperlakukan
sudah 2 tahun, dan apa yang bisa saya harapkan dari mereka yang menyuruh saya menunggu selama ini. Terima kasih. Dan kami juga mengajukan gugatan ini karena tidak ada kejelasan baik di dalam akad mudarabah yang dilakukan oleh klien saya terhadap lembaga keuangan syariah. Ini seharusnya lembaga tersebut memberikan pemberian dana sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Namun apa yang klien saya dapatkan, mereka ingin mengingkari hal tersebut tanpa memberikan solusi yang memadai untuk klien saya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sini saya akan memberikan kesempatan kepada pihak LKS yang diwakili oleh Saudari Nabila untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Muhammad. Kami sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Regita dan nasabah lainnya. Memang ada kendala dalam sistem kami yang disebabkan oleh fluktuasi pasar dan masalah teknis. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kami tidak ada niat untuk merugikan masalah ini, dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih Nabila atas klarifikasinya. Kami paham bahwa masalah ini yang tidak diinginkan, namun kita perlu mencari titik tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Apakah ada solusi yang bisa ditawarkan oleh pihak LKS? Kami siap untuk memberi konsen sesuai dengan yang dialami oleh Regita. Selain itu juga kami akan segera memperbaiki kami dan memberikan kejelasan mengenai jadwal pengambilan dana yang tertunda. Jika ada komitmen yang tertulis mengenai ini, maka saya akan tentang dana dan kompensasi tersebut, saya akan bersedia menerima hal tersebut. Namun saya ingin ada jaminan yang jelas agar masalah ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan mendatang atau masa depan. Baiklah, saya rasa kita telah membuka titik temu. Kita akan merumuskan kesepakatan tertulis mencakup pengembalian dana, kompensasi, dan perbaikan sistem di lembaga ini. Semua pihak setuju dengan solusi ini? Setuju Pak Muhammad, kami siap untuk menindaklanjuti ini. Setuju, dan saya harap masalah ini akan segera diselesaikan dengan baik itu dari pihak manapun. Alhamdulillah, jika semua pihak setuju, kita akan segera menyusun kesepakatan tertulis. Terima kasih atas kerjasamanya. Semua pihak menandatangani kesepakatan yang telah disusun. Regipa tampak lebih tenang dan merasa lega, sementara Nabila menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Lien dan Rangga turut merasa puas. Terima kasih atas kerjasamanya kedua belah pihak. Saya harap pertemuan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam kepercayaan dan keadilan dalam transaksi syariah. Pertemuan ini saya tutup. Nah teman-teman, itulah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Basarnas melalui proses mediasi. Jadi kurang lebih cara yang dilakukan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi itu kurang lebih seperti video yang sebelumnya sudah kami tampilkan. Nah jadi teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami, dari definisi, dasar hukum, contoh produk, contoh kasus, bahkan sampai ke analisis kelompok kami. Dan kelompok kami memohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari video kami ataupun mungkin tidak sesuai. Kami meminta maaf dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye. Dapat Jelaskan contoh produk. Ada Kenal dan ketawa. Sorry, aku tadi salah. Apa sih? Materi hukum kok ada sih? Komisi